bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami. Amin. Mari kita bersyukur masuki tahun yang baru ini. Hanya Yesus segala-galanya bagi kita. Amin. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Ya, tidak ada yang lain selain Dia. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu. Katakan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. Katakan, tiada yang mustahil bagi. Katakan amin. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari tahun 2025 katakan, kini aku berserah. Amin. Pada rancangan-Mu bagiku. Katakan, ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. 2025 ini katakan dengan iman, kini aku percaya. Amin. Kini aku percaya. Amin. Percaya saudara, tiada yang mustahil. Amin. 2025 katakan, kuasa-Mu. Amin. Kuatkanku, dasarku berharap. Katakan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Uralamasyikarabayara namasyikarabayara Inararamasana yaramase Inararamasana yaramase Nereba mona more vera mona mona more ba more. Haleluya.
Mari semua. Haleluya. Semua. Haleluya. Mari semua. Haleluya. 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 Amin. Katakan semua. Haleluya. Sembah, oh sembah Dia. Haleluya. Katakan kau ku sembah, kau ku sembah. Oh, kau ku sembah. Sembah, hey, kau ku sembah. Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku Kau ku sembah. Kami percaya tahun ini anugerah-Mu besar bagiku, berlimpah dalam hidupku, sebab besar kasih-Mu Tuhan, sebab besar anugerah-Mu Tuhan. Aku percaya, tiada mustahil bagi Tuhan. Aku percaya, tiada mustahil bagi Tuhan. Kasih Tuhan, biarlah hari ini hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Hati kami haus untuk menyerap setiap firman-firman-Mu Tuhan, yang akan mengubah, menyembuhkan, dan memperbarui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh mengagumkan. Kau selalu memberikan kepada kami segala sesuatu yang sungguh amat baik. Dan pada malam hari ini kami tahu Bapa, Kau ada bersama kami. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Amin. Biarlah pada malam hari ini, apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa, boleh Engkau sampaikan kepada kami semua yang sangat merindukan Engkau. Biarlah malam hari ini menjadi malam yang indah bagi kami semua, karena kami ada bersama-Mu dan kebenaran-Mu memerdekakan kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kita semua yang percaya katakan Amin. Beri amin. kemuliaan bagi Tuhan. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru. Wah, ada wajah-wajah yang luar biasa Tante. Semua Iya. bersemangat hari ini. Beritahu kiri kanan, tahun baru, hati baru, Hati baru, pikiran baru, pikiran baru. dompetnya baru. Oh, isinya katanya. Ayo 1, 2, 3, isinya baru. Belum juga ngomong isinya, udah duluan isinya. Oke, semua bersemangat hari ini. Oke, tahun 2025 ini akan menjadi tahun yang luar biasa ya. Katakan tahun yang luar biasa. Tahun yang sangat luar Karena biasa. angka 25 di dalam bahasa Ibrani, kaphei, itu artinya adalah blessing dan Holy Spirit. Blessing dan Holy Spirit. Amin. Blessing itu ada 1, 2, 3. Berkat Tuhan dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Berarti tahun ini Tuhan sudah menyediakan berkat Tuhan dan Roh Kudus. Amin.
Coba tangannya begini. 5. Amin. Nah, 5 ini dalam bahasa Ibrani artinya adalah anugerah, kasih karunia. 1, 2, 3, anugerah. Anugerah. Kasih karunia. Jadi tahun 2025 ini bagi orang Israel ini menggambarkan seperti tangan yang sedang memberkati orang lain. Tangannya tangan siapa saudara? Tangan Tuhan Yesus yang memberkati. Coba kepalanya begini. Wah, amin. Jadi tangan Tuhan Yesus sedang memberkati kita tahun ini. Amin. Sedang melimpahkan blessing ya buat kita. Amin. Nah, tangan Tuhan Yesus ini berbicara tentang apa? Holy Spirit. Tentang Roh Kudus sedang dicurahkan pada kita. Penumpangan tangan itu. Jadi tahun ini saudara ada banyak berkat dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan. Katakan 25. 25. Oke, kira-kira 25 tuh hitung aja berapa coba? 5 kali? Masa nggak tahu sih? Katakan 5 kuadrat. 5 kali 5. Oke, 5 itu tadi apa? Anugerah. Kali anugerah. Jadi anugerahnya berapa banyak? Banyak banget nggak? 2 kali. Iya. Kenapa dikatakan tahun ini tahun yang penuh anugerah dan penuh berkat? Karena kita semua anak Tuhan yang diberkati, kita semua akan dipakai menjadi berkat. Iya. Untuk dunia yang mungkin mengalami hal-hal yang dalam kegelapan. Iya. Tapi disitulah tahun anugerah ini terjadi dalam hidup kita supaya tangan Tuhan yang memberkati kita itu membuat kita berkelimpahan dengan berkat-berkat saja. Berkat itu bukan hanya soal uang ya, tapi berkat itu penuh di dalam diri kita supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi jawaban bagi dunia ini. Amin. Yuk katakan dengan saya 25. 25. Berarti berbicara apa? Kelimpahan kasih karunia. Kelimpahan kasih Amin. karunia. 1, 2, 3. Kelimpahan kasih karunia. Nah, orang-orang dunia bilang tahun ini katanya tahun apa saudara? Susah? Ya. Banyak masalah? Ya kan? Apalagi saudara? Dolarnya naik katanya. Pajaknya naik. Kira-kira dibilang dunia apa? Tambah susah gitu? Yuk kasih tahu kira-kira tambah susah, tambah mujizat. Tambah mujizat. Gitu. Amin. Amin. 1, 2, 3. Tambah susah. Tambah susah. Tambah mujizat. Tambah mujizat. Amin. Amin. Jadi kita jangan lihat kepada masalahnya. Makanya Tuhan sudah sediakan anugerahnya berlimpah. Itu kayak double ya, double kasih karunia yang berlimpah. Kenapa? Karena Tuhan tahu tahun ini susah buat orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Yes. Tapi akan menjadi kemenangan bagi kita mengandalkan Tuhan. Amin. Saya tanya kepada saudara, berarti kalau Tuhan sudah melimpahkan kasih karunia, berarti ada pertolongan Tuhan enggak? Ada. Amin. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? 1, 2, 3, mengandalkan Tuhan. 1, 2, 3, mengandalkan Tuhan. Kemarin baru heboh ya di California, di Los Angeles ya. Kebakarannya bukan kebakaran biasa saudara. Kebakaran rumahnya orang kaya, bintang film yang rumahnya harganya tuh antara 3 sampai 5 juta US dollar bahkan lebih. Dan mereka dalam hitungan detik habis, nggak sempat bawa apa-apa. Dan mereka itu hanya lihat di TV, rumahnya habis kebakaran. Nggak bawa apa-apa coba saudara. Bayangin, mereka cuma bisa nangis, nggak bisa bawa apa-apa. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin membuktikan tahun ini hanya di dalam Yesus kita akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin saudara. Saya waktu sama istri saya lihat ini ya, aduh bener-bener deh. Semua bintang film itu yang tadinya gagah-gagahan pada nangis semuanya. Karena kenang-kenangannya mereka di rumah itu habis semuanya seperti itu. Dan kita pun juga kalau dalam posisi seperti mereka juga nggak mudah loh saudara. Bener nggak mudah. Bayangin di sana udah banyak homeless ya, orang-orang nggak punya rumah. Nah sekarang mereka ini orang yang punya rumah tiba-tiba nggak punya rumah. Iya. Ya, ketika kami melihat apa yang terjadi di sana, Iya. kayak berpikir, oh sebetulnya saat ini adalah saat di mana Tuhan ingin kita semua
kembali kepada Dia. Bukan lagi mengandalkan kekayaan kita, Amin. ketenaran kita, kedudukan kita, dan apa yang kita punya. Jadi waktu ketika kami lihat itu, kayak berdoa, Tuhan, biar mereka yang mengalami ini menyadari bahwa sesungguhnya yang terpenting dalam hidup kita adalah Dia. Amin. Yang perlu kita kejar, perlu kita andalkan hanya Dia. Amin. Hanya Tuhan kita. Amin. Jadi waktu saya lihat itu, bayangin mereka sampai ada yang bilang gini, saya baru kasih hadiah sama anak saya, katanya gitu, jewelry ya, permata gitu ya. Terus di Christmas itu jadi mereka tukar-tukar kado, mereka baru kasih hadiah permata buat anaknya perempuan gitu ya. Terus mereka baru merayakan tahun baru, mereka happy-happy, tiba-tiba habis semuanya dan dia datang ke situ lagi ngorek-ngorek, siapa tahu masih ada seperti itu coba. Pada waktu mereka merayakan Natal, tahun baru gak kepikir loh situasi seperti itu. Jadi hari ini saudara mesti tahu, apapun yang di dunia ini, itu bukan pengharapan kita. Amin. Katakan, dunia bukan rumah saya. Dunia bukan rumah saya. Dunia bukan tempat saya. Dunia. Amin. Tempat kita di surga bersama dengan Bapa di surga. Amin. Amin, saudara. Jadi saudara hari ini mesti bersyukur kalau saudara sehat. Ya, saudara masih komplit semuanya. Wah, saudara mesti bersyukur. Saudara masih pulang punya rumah, punya atap, masih bersyukur saudara. Bayangin mereka orang yang kaya seperti itu, mereka harus tinggal di tempat penampungan. Dan mereka sampai bilang, mereka cuma sempat bawa sepatu yang ada, baju yang ada. Karena hitungannya tuh detik, apinya tuh kenceng sekali anginnya. Jadi mereka gak sempat bawa apa-apa. Jadi pada akhirnya semua kembali harus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ada janji Tuhan buat kita tahun ini. Jadi kita lihat sama-sama ya. Yesaya 43, Bu Roma, semangat Bu Roma. Kasihan Bu Roma dari tadi udah. Semangat Bu Roma. Maaf ya jadi nyusahin ya. Oke, Yesaya 43, 18, 19 ya. Ini janji Tuhan. Kenapa dibilang tahun ini anugerahnya berlimpah? Kenapa Tuhan katakan double? Itu kan namanya double grace ya. Kelimpahan anugerah. Nah, itu juga kelimpahan kuasa Roh Kudus. Yuk kita baca sama-sama. 18 Ibu Roma, ini baru 1. Ayat 18, para hadirin harap sabar. Ya, Nah, ini terima dia. kasih Bu. Berikutnya 19 ya nanti ya Bu Roma ya. Oke, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman berpurbakala. Atau bahasa lain dikatakan, janganlah berpikir kepada masa lalu. Ya. Janganlah hidup di masa lalu. Banyak orang sekarang hidup di tahun 2025 ini, tahunnya baru, tapi hati pikirannya masih di masa lalu. Banyak loh yang gitu. Masih galau, masih nyimpan, aduh kok dia tega nyakitin saya. Tega meninggalkan aku. Ya kan, banyak kayak gitu kan? Ya. Kenapa sih jadi begitu ya? Padahal sebetulnya saya bisa bahagia loh dulu ya. Kasih tahu kiri kanan, lupakan. Lagunya apa? Let it go. Let it go. 1, 2, 3. Let it go. Let it go. Amin. Sebab kebahagiaan itu bukan di belakang kita. Kebahagiaan itu di depan kita. Amin. Amin. Kalau saudara berpikir, saya dulu bahagia loh. Aduh, zaman dulu tuh bahagia. Udah, saudara gak akan dapat kebahagiaannya lebih lagi. Karena kebahagiaan yang terindah itu di depan kita. Amin. Oke, kemenangan berarti di depan atau di belakang kita? Nah gitu. Amin. 1, 2, 3. Kemenangan di depan kita. Kemenangan di depan kita. Amin, saudara. Nah, gimana caranya? Jangan fokus sama yang masa lalu. Amin. Jangan fokus sama orang yang nyakitin saudara, yang nipu saudara, yang mengkhianati saudara, apalagi itu ya. Yang membuat saudara kecewa. Katakan kiri kanan, enggak penting. Tidak penting. Karena Tuhan mau supaya kita melihat yang ke depan. Apa tuh yang ke depan? Silakan Bu Roma, ayat selanjutnya. Silakan saya.
Oke. Kasih semangat Bu Roma dulu. Broma. Yes. Ya. Oke, makasih ya. Yuk, silakan. Ayat Kita- 19 ya, kita baca sama-sama ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wah. Kok nggak ada getarannya? Padahal ini bagus banget loh. Wah, luar biasa. Katakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang Kalau di baru. dalam bahasa lain dikatakan, aku akan buat sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan. Amin. Yang tidak pernah terbayangkan. Amin, saudara. Katakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Amin. Apa bedanya mobil baru sama mobil bekas dibaruin? Apa bedanya? Beda kan? Kalau mobil baru kan begitu buka pintu baunya lain kan? Iya kan? Nah, jadi sesuatu yang baru itu sudah ada. Lalu dikatakan membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Kamu tahu nggak? Udah ada nih. Gitu ya. Terus dikatakan apa? Aku hendak apa? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Silakan ya. Ini luar biasa ya. Ayat ini sangat memberkati kami di tahun baru ini. Karena dikatakan bahwa Tuhan sendiri akan membuat jalan di padang gurun. Artinya apa? Sekalipun mungkin kita melalui padang gurun, tetapi Tuhan sendiri yang akan menciptakan buat kita sungai. Amin. Itu mujizat kan? Itu adalah janji Bapa kita kepada kita. Dan itulah yang membuat kita bersuka cita. Jangan takut dengan padang gurun dunia ini. Yang mungkin dihadapi ke depan oleh orang-orang di dunia ini. Janji Tuhan adalah bahwa Tuhan akan membuat sungai-sungai. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Dahsyat bukan? Itu yang membuat kita bersuka cita. Percaya enggak bahwa ini adalah janjinya adalah ya dan amin. Jadi kalau kita percaya kepada janji Tuhan itu adalah seperti sauh gitu ya. Seperti itu apa namanya? Apa? Ya. Jangkar. Dan itu tidak akan pernah bisa diragukan lagi karena itu janji Bapa kita. Percaya tidak kepada janjinya? Kalau saya bilang katakan kadang-kadang kalau saya berusaha digoncangkan saya bilang Roh Kudus tolong supaya saya tetap berpegang pada janjinya dan pengharapan di dalam janjinya tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Katakan ada jalan. Ada jalan. Apa artinya ada jalan? Gak ada Serius jalan amat. buntu ya. Ada jalan artinya apa? Tahun 2025 tidak ada jalan buntu. Iya. Ada jalan keluar. Ada Ada jalan jalan. kemenangan. Amin. Amin. Nah saudara kalau di padang gurun ini nggak bisa sudah terlihat jalan. Di mana jalannya saudara? Tapi Tuhan katakan, hei bagi kamu yang mengandalkan aku ada jalan. Amin. Bahkan dikatakan Tuhan membuat apa? Sungai. Wah Iya. di padang belantara. Jadi apa? Pemeliharaan Tuhan. Ada Amin. jaminan Tuhan. Amin. Berikutnya lagi 1 Korintus 2 ayat 9. Nah kalau begitu apa sih sesuatu yang baru yang Tuhan sedang buat? Nah jadi hari ini saudara kasih karunia Tuhan bagi kita membuat kita menyadari bahwa di dalam Kristus kita punya pengharapan ini. Amin. Jadi tahun 2025 ini pasti ada jalan keluar buat hidup kita. Amin. Pasti ada mujizat, ada sungai-sungai yang memberikan kehidupan itu ya. Nah seperti apa sih sesuatu yang baru itu yang disediakan buat kita? Yuk kita lihat sama-sama ya. Tetapi seperti Yuk kita baca sama-sama. baca Satu, dua, sama-sama tiga. ya. Tetapi Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, 1, 2, 3. semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wah, Wow. Saudara kalau baca ayat ini, saudara fokusnya di ayat yang mana? Di kata-kata yang mana coba? Ayo. Semua disediakan. Katakan disediakan. Semua. Apa artinya disediakan? Ayo, apa artinya disediakan? Serius amat sih. Misalnya nih Pak Andi bilang, Pak Agus, ke rumah saya ya. Saya udah sediakan makan-makan buat Pak Agus. Apa artinya coba? Makanannya udah ada belum? Udah ada kan? Terus saya bilang Pak Andi,
yang bener. Bener gak sih udah disediakan? Udah disediakan, makanya percaya udah disediakan. Bener gak sih? Pertanyaannya, berarti saya tinggal ngapain? Datang Tinggal datang kan? Datang kemana ayo? ke rumah Ke Pak tempatnya Andi. Pak Andi kan? Terus ngapain sampai di situ? Tinggal makan. Iya kan? Udah disediain. Iya kan? Nah, Tuhan bilang sudah disediakan. Yang disediakan apa? Yang nggak pernah dilihat oleh mata, Tidak pernah didengar oleh telinga. tidak pernah timbul Dalam hati manusia. Itu artinya apa? Surprise nggak? Iya. Surprise kan? Jadi Tuhan bilang, aku udah sediain buat kamu. Sediain apa? Pokoknya surprise deh. Ayo datang. Nah, kalau begitu tahun ini kita mesti ngapain nih? Datang ke apalagi? Tuhan. Tadi kan udah dibilangin. Pak Andi bilang sudah disediakan Tuhan. Disediakan Pak Andi. Berarti saya mesti ke rumah siapa? Pak Andi kan? Nah oke, kalau gitu supaya tahun ini kita mengalami itu, kita mesti kemana nih? Datang kemana? Datang ke Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, dekat sama Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Kasih tahu lagi kiri, jangan jauh-jauh sama Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dekat-dekat sama Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau saudara hari ini kecewa sama Tuhan, habislah semuanya ini. Iya kan? Yuk kasih tahu kiri kanan, jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa. Jangan bersungut-sungut. Jangan marah-marah. Nanti nggak dapat tuh kan. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan disediakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan mengasihi Dia. Mengasihi Dia. Oke. Siapa sih orang yang mengasihi Tuhan? Siapa sih? Oke, saya kasih gambaran ya. Menurut saudara, Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita dulu atau kita dulu membuktikan kasih-Nya kepada Tuhan? Tuhan dulu. ayo. Bukti yang mana yang benar ayo. Kita dulu apa Tuhan dulu? Tuhan dulu kan? Ya kan? Berarti orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang meresponi kasih Tuhan kepada kita. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tahu bahwa dia sudah dikasihi. Amin. Ngerti ya saudara? Nah, agamawi adalah usaha kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Semua agama di dunia itu gitu. Usaha kita untuk mengasihi Tuhan. Wah kasih ini, kasih persembahan lah, kasih korban. Wah untuk membuktikan kasih Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, gombal. Gombal. Nggak ada yang bisa saudara. Tuhan punya segalanya. Tuhan punya semuanya. Tapi di dalam Yesus adalah usaha Tuhan untuk datang mendekat pada manusia. Amin. Untuk membuktikan kasih-Nya kepada Tuhan. Jadi kekristenan itu bukan agamawi. Kekristenan itu adalah respon kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau saudara nggak mengasihi Tuhan, ya terserah. Tuhan udah mengasihi saudara. Ngerti ya saudara? Dan selalu mengasihi. Dan selalu mengasihi kita. Ngerti ya saudara? Jadi kita mengasihi Tuhan itu bukan usaha kita, enggak. Kita mengasihi Tuhan karena apa? Kita tahu Tuhan udah mengasihi kita. Amin. Nah jadi kalau gitu kita tinggal ngapain? Datang sama Tuhan. Nah ini semua kasih karunia nggak ini? Kasih karunia. Kasih karunia kan? Berarti kita tinggal ngapain? Datang sama sumber kasih karunia itu. Amin. Saya kasih contoh ya. Kalau sudah lagi hujan lebat gitu, nggak bawa payung, nggak bawa jas hujan, sudah cari apa? Cari apa? Tempat berteduh. Tempat teduh kan? Oke. Sudah lihat ada shelter di situ tempat teduh, ya kan? Nah, apa yang saudara lakukan? Saudara datang ke shelternya atau shelternya datang ke saudara? Kita yang datang sana kan? Tuhan kan dibilang, Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Tuhan adalah tempat yang aman bagiku. Berarti kalau kita ada apa-apa ngapain saudara? Kita datang. Tapi kalau kita lagi marah-marah kita bilang gimana? Tuhan kok gak tolong aku? Tuhan kok biarkan aku? Loh kamu tinggal datang. Sama juga kayak gini, shelter kok kamu gak datang sih sama aku? Ngerti ya saudara? Jadi kalau saudara ada masalah, itu tandanya saudara harus datang kepada Tuhan. Tuhan. Jadi fokusnya bukan masalahnya. Justru masalah adalah tanda kita butuh Tuhan.
1, 2, 3. Masalah adalah tanda aku butuh Tuhan. Jadi jangan dibahas, kok ada masalah sih? Mana ada di dunia gak ada masalah? Ya sayangnya. Ya kan? Tapi karena dunia milik kita berdua. Iya. Yang lain kontrak. Kasih karunia loh. Kami ini berdua ketemunya sekelas dari SMA. Sekarang udah 68 tahun tapi Iya. masih terus apa mesra ya. Iya, Amin. Nah, kalau begitu apa harus kita lakukan? Tolong Mazmur 25:14 ya. Silakan sayang. Ya. Kita baca sama-sama ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow. Ya. Ini ayat luar biasa ya, dikatakan Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dekat dengan Dia. Ada di satu terjemahan lain ya, dikatakan bahwa Tuhan itu Dengan ayat yang sama ya. dengan ayat yang sama dikatakan Tuhan itu sudah menyediakan tempat khusus buat kita orang yang intim dengan Dia. Jadi artinya ada tempat yang sudah di-reserve buat orang yang mengasihi, yang bergaul karib dengan Dia. Tuhan tuh sudah sediakan tempat. Kalau di-reserve itu kan berarti kan khusus buat orang itu. Gak boleh orang lain ya. Lalu di situ dikatakan bahwa ketika orang itu datang di tempat yang sudah disediakan itu, Tuhan ada di situ. Kemudian Tuhan memberitahukan, ini dahsyat sekali ya, memberitahukan pewahyuan akan janji-janjinya. Dahsyat ya. Saya membayangkan kalau saya datang ke tempat reserve itu, dia ada bersama saya, dia pasti bisikan ke saya. Malah saya punya rencana begini. Wow, indah sekali ya. Berkasih-kasihan dengan Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau saudara perhatikan di sini, berarti kalau kita intim dengan Tuhan, maka kita akan tahu apa yang Tuhan janjikan. Amin. 1, 2, 3. Keintiman membuat kami mengetahui janji Tuhan. Amin. Karena dengan keintiman itu kita akan menemukan pewahyuan secara pribadi akan janji Tuhan itu. Amin. Nah, makanya tahun 2025 ini tema kami adalah tahun untuk kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Temanya itu 1, 2, 3. Tahun kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena setiap kita spesifik janji Tuhan ya. Kebutuhannya soalnya masih Beda-beda. spesifik. Orang kita punya anak aja, yang satu kepingin makannya apa bisa beda-beda. Iya kan? Kecuali dulu zaman dulu sih, orang tua saya dulu kalau makan gak bisa pilih-pilih. Cuma nasi kasih kecap sama kerupuk. Dikremes-kremes suruh makan udah. Anak sekarang, generasi sekarang mana bisa digituin. Nggak bisa, zaman dulu kalau nggak makan ya udah rugi sendiri. Nah, hari ini saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita ternyata keintiman memberikan kepada kita pewahyuan. 1, 2, 3. Keintiman memberikan pewahyuan. Nah, pewahyuan memberikan kepada kita hikmat. 1, 2, 3. Pewahyuan memberikan kepada kita hikmat. Ngerti ya saudara ya? Hikmat itu apa saudara? Apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Nah, hikmat membuat kita mendapatkan strategi. 1, 2, 3. Hikmat membuat kita mendapatkan strategi. Jadi kita tahu nih, strateginya apa nih? Gitu. Nah, karena kita tahu strategi yang dari Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. 1, 2, 3. Kemenangan. Amin. Jadi kalau gitu mulai dari mana? 1, 2, 3. Keintiman, pewahyuan, hikmat, strategi, kemenangan. Berapa nih? Wow. Amin. 1, 2, 3. Keintiman, pewahyuan, hikmat, strategi, kemenangan. Amin. Sudah mau menang? Mulai dari mana? Keintiman. Berarti kemenangan itu bukan hasil. Kemenangan itu adalah proses. Kemenangan itu adalah pilihan kita.
Kemenangan itu adalah respon kita. Saudara nggak akan bisa mendapatkan kemenangan kalau saudara tidak menjadikan keintiman sebagai gaya hidup. Nggak bisa, saudara. Amin. Kalau saudara terus jadikan keintiman sebagai gaya hidup, pasti ujung-ujungnya menang. Amin. Kasih tahu kiri kanan, pasti ujung-ujungnya menang. Nah, saudara mau menang tapi nggak pernah intim sama Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, aduh, kasihan deh. Ngerti ya saudara? Jadi keintiman itu bukan hasilnya dulu, prosesnya dulu. Nah, pertanyaannya, Pak Agus, saya udah intim sama Tuhan, saya udah dapat hikmat dari Tuhan, saya udah dapat strategi Tuhan, kok belum menang-menang? Nah, kasih taruh ke kiri kanan, waktunya belum datang. Amin. Katakan jangan menyerah. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Karena Yesus berakhir bukan dengan kematian, Yesus berakhir dengan kebangkitan. Amin. Amin, saudara. Yuk kita baca ayat selanjutnya lagi, silakan ya. Lukas 10:39. Jadi kita baca sama-sama. Satu deh. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dijelasin dulu ya. Bahasanya terus mendengarkan. Ya, di sini dikatakan bahwa terus mendengarkan perkataannya. Sebetulnya di terjemahan yang lain ya dikatakan bahwa Maria ini menyerap setiap pewahyuan Ya. yang keluar dari mulut Yesus, yang dikatakan oleh Yesus. Jadi yang Maria dapatkan itu adalah pewahyuan. Dia menyerap semua pewahyuan yang diucapkan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Yesus. Dan itulah kemenangan dia. Sehingga Yesus mengatakan bahwa Maria sudah memilih tempat yang terbaik. Ayat selanjutnya, ya, Bu Roma, ayat selanjutnya, ya. 42. Ya. Ini dahsyat sekali. Dikatakan sama-sama ya kita baca ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow. Amin. Jadi ketika kita membangun keintiman menjadi prioritas dan gaya hidup, kita sedang memilih bagian yang terbaik. Amin. Sudah tahu cerita Maria dan Marta ini kan? Ya kan? Yang saudara tahu dari cerita Maria dan Marta ini yang ditegur Tuhan siapa, saudara? Marta. Pertanyaannya, oh Tuhan Yesus bisa sama Maria daripada Marta? Enggak, karena Marta memilih sibuk sendiri. Tuhan gak suruh. 1, 2, 3, mendengar dulu, baru melakukan. Kalau Marta ngapain? Ngerti ya saudara? Jadi bukan soal yang nggak melakukannya, tapi dengerin dulu dong. Nah, saudara kalau punya anak ya sudah senang dari anak itu apa, saudara? Dengar dulu kan? Oh enggak saudara. Banyak orang kan seringkali atau anak-anak kan, dengar ya, mama ngomongin ya, ya udah tahu, gitu kan gitu ya. Terus akhirnya salah lagi. Mama kan udah bilang, papa kan udah bilang, kamu sih nggak dengerin, gitu kan. Jadi ternyata tahun ini katakan kiri kanan banyak mendengar. Banyak mendengar. 1, 2, 3, banyak mendengar. Banyak mendengar. Amin. Jadi ketika kita banyak mendengarkan Tuhan, maka kita akan melakukan tepat seperti apa yang kata Tuhan. Amin. Sebab kemenangan kita adalah ketika kita melakukan apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Yes. Amin, saudara. Jadi katakan 1, 2, 3, memilih yang terbaik. Yang tidak akan diambil. Oke, dari kejadian yang kita dengar kemarin tuh, yang kebakaran bisa diambil kan semua? Bisa diambil kan? Jabatan bisa diambil? Kedudukan bisa diambil? Tapi keintiman kita dengan Tuhan tidak bisa diambil. Makanya Daud bilang, waktu dia ditegur Tuhan, istananya ambil Tuhan. Jabatannya ambil. Semuanya ambil, asal jangan ambil rohmu daripadaku. Amin. Kalau sekarang orang sekarang gimana? Jangan Tuhan. Kan gitu kan? Semuanya dipegangin kan? Kenapa saudara? Karena manusia lebih takut kehilangan seperti itu. Saya tanya kepada saudara, insinyur, dokter itu identitas atau keahlian?
1, 2, 3. Insinyur dan dokter itu identitas atau keahlian? Bingung kan? Saya ulang ya. Insinyur dan dokter itu identitas atau keahlian? Tapi orang kalau kenalin apa? Saya Insinyur. saya dokter. Padahal itu hanya keahlian, bukan identitas. Ngerti saudara? Saya sudah nggak setuju deh. Sudah setuju nggak? Itu bukan identitas. Oke. Direktur, menteri, CEO, jabatan itu identitas atau jabatan? Jabatan kan? Sementara kan? Bisa pensiun nggak? Tapi kalau hubungan sama Tuhan dengan kita kekal nggak? Tuhan kekal kan? Nggak bisa hilang kan? Nah itu saudara. Oke, saya ulang lagi ya. Pendeta, pelayanan, itu tanggung jawab kepercayaan atau identitas? Halo? Tanggung jawab apa identitas? Tanggung jawab kan? Bukan identitas kan? Amin saudara. Berarti kependetaan bisa diambil nggak? Bisa. Pelayanan bisa hilang nggak? Bisa. Oke. Kenapa pendeta suka berantem? Kenapa pelayanan suka berantem? Karena itu dianggap identitasku. Iya. Ngerti saudara? Jadi kalau begitu, yang kita perlu penting apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Mau diambil pelayanannya ambil. Jabatannya ambil. Tapi hubungan kita dengan Tuhan, nggak ada yang bisa ambil. Amin saudara. Amin. Wah, kalau saudara hidupnya seperti ini, kasih tahu kiri kanan, nggak sakit hati, nggak kecewa. Iya. Amin. Karena itu bukan identitas. Nah, Maria tahu identitasnya dia apa saudara? Kekasihnya Tuhan. Yes, amin. Jadi dia nggak perlu pengakuan. Makanya Marta bilang, kamu nih, gue melayani kamu nih, nggak penting. Karena penting apa kata Tuhan buat dirinya. Yes. Amin. Identitas saya adalah 1, 2, 3. Identitas saya adalah sesuai dengan apa kata Tuhan. Bukan apa kata manusia. Amin saudara. Nah tahun ini kalau saudara mau hidup dalam kasih karunia, saudara mesti punya pengertian seperti ini. Karena identitasmu bukan dibangun oleh uang, harta, kekayaan, jabatan atau apapun. Yes. Bahkan pelayanan pendeta itu bukan identitas. Itu kepercayaan dan itu tanggung jawab. Amin saudara. Saudara kayaknya lagi mikir, oh gitu ya. Kenapa ya mesti berantem jadinya gitu ya? Kenapa mesti ribut? Karena nggak mengerti bahwa itu bukan identitas. Berikutnya lagi Bu Maria. Kok Bu Maria jadinya. Bu Roma gara-gara baca jadi Maria. Oke kita baca ya, silakan Neng. Kita baca sama-sama ya. Yuk. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wah, haleluya. Jadi tahun ini kita mesti ngapain nih? Ingat tadi kita diundang ke rumahnya Pak Andi, mesti ngapain? Datang ke rumahnya Pak Andi. Nah, datang kemana nih kita? Ke Tata kasih karunia. Amin. Tata kasih karunia. Bayangkan 1, 2, 3. Tata kasih karunia. Tata kasih karunia. Berarti di tata itu kita akan mendapatkan apa? Kasih karunia itu. Kita akan menemukan semua yang kasih karunia yang dibutuhkan. Silakan saya. Iya, jadi yang paling penting di sini kata-kata luar biasa di sini. Marilah kita dengan penuh keberanian. Iya. Menghampiri tahta kasih karunia. Di dalam terjemahan lain dikatakan dengan bebas ya. Dengan bebas dan berani. Dan berani. Tanpa tertuduh ya. Artinya jangan ada tertuduh. Kenapa kita tidak berani datang ke tahta kasih karunia? Karena kita merasa, aduh saya nggak layak. Kita dituduh-tuduh oleh iblis. Kamu kan tadi habis marah-marah. Kamu kan habis melakukan ini dan itu. Ingat, Yesus sudah membayar lunas semua kelemahan kita. Kita tinggal mengakui, ya. Kalau kita tertuduh, katakan Tuhan sudah mengampuni aku. Amin. Saya terinspirasi kemarin kan ada cucu nginep di rumah ya. Satu yang SMP dan yang kecil.
Dan yang kecil ini dengan penuh keberanian ya. Grandi, aku mau kamarku dirubah. Gimana saya? Grandinya disuruh. Grandi itu kan gimana saya? Jadi mereka tuh panggil saya tuh Grandi, panggil saya Granny ya. Jadi bukannya opa oma lah gitu. Iya. Jadi Ya dia minta kamarnya itu kan ruang kerja saya jadi kamar gitu. dirubah. Dia minta ruang kerja saya jadi apa namanya dia bisa kerja di situ, bisa gambar kayak gitu ya. Aku mau seperti yang Grandi itu dong gitu. Jadi akhirnya saya lah yang ngurusin jadi. nggak mau di sini artinya begini. Anak ini oleh sebab itu Tuhan ingin kita datang sebagai anak-anak ya. Iya. Saya sampai wow, terinspirasi. Oh, seperti ini yang Tuhan mau. Kita datang kepada Bapa kita dengan berani, dengan tidak tertuduh, dengan percaya bahwa Bapa kita mau lakukan yang terbaik buat kita, seperti cucu kami itu tadi ya. Iya. Yesus selalu memperkenalkan dirinya adalah anak Allah. Amin. 1, 2, 3, anak Allah. Padahal dia menciptakan semuanya. Dia kan firman. Amin. Dia juga nabi, bisa semua. Kalau dia tidak menjadikan identitasnya anak Allah, kira-kira kartu namanya panjang nggak di situ? Sang pencipta, nabi besar, hamba Tuhan yang besar. Dia nggak perlu kartu nama kan? Dia selalu bilang apa? Anak Allah. Anak Allah. Itulah identitas kita yang sesungguhnya. Amin. Siapapun kita ini anak Allah. Gelar-gelar itu bukan identitas kita. Pada waktu kita kembali ketemu Bapa, kita sebagai anak Allah. Yes. Makanya Amin. dikatakan apa? Kita datang ke tahta kasih karunia. Sejak Yesus mati di kayu salib, di mana semua perjanjian lama sudah diselesaikan di atas kayu salib dengan kata sudah selesai, maka sejak saat itu kita hidup dalam kasih karunia. Yes. Jadi Amin. kita datang bukan lagi kepada tahta penghakiman. Penghakiman. Kita datang kepada tahta kasih Kasih karunia. karunia. Karena di atas kayu salib semua sudah diselesaikan. Yes, sudah selesai. Nah, pertanyaannya saudara, kita sempurna nggak? Enggak sempurna. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita semua disempurnakan. Amin. Amin saudara, makanya kita harus datang dengan penuh keberanian. Kalau saya bersalah nggak apa-apa, datang aja. Kenapa? Karena nanti kamu dapat pertolongan Tuhan. Iya. Kamu akan ditolong. Kita ini nggak ada yang sempurna, Tuhan akan tolong kita. Supaya kita jadi sempurna. Makanya dikatakan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Katakan dengan penuh keberanian. Dengan penuh keberanian. Datang kemana? Tahta kasih karunia. Saya tanya kepada saudara. Orang banyak datang ke gereja karena dia rasa benar atau karena rasa bersalah? Oke. Kebanyakan orang yang dosanya besar berani nggak ke gereja? Malu ya. Kalau kadang-kadang baru tumben muncul. baru muncul di pintu, tumben muncul, lo kemana aja? Iya kan? Kenapa? Karena orang rasanya tertuduh dulu kan. Tapi saudara mesti tahu, di tata kasih karunia tangan Tuhan tuh begini. Yes. Begitu Amen. kita datang, ayo datang, dia lari, dia peluk kita. Jadi hari ini sejelek apapun keberadaan kita, seburuk apapun keberadaan kita, datang kepada Tuhan. Karena kita adalah anaknya. Karena kita adalah anaknya. Amin. Katakan curhat sama Tuhan. Yes. 1, 2, 3, curhat sama Tuhan. Amin. Kalau saudara lagi ada masalah, jangan curhat sama manusia. Curhatnya sama Tuhan. Nanti kecewa jadinya. Kenapa saudara kecewa? Ya salah sih saudara curhatnya sama manusia. Amin. Nah, kalau saudara lagi kesel, ngomong sama siapa? Tuhan. Daud kan bilang, Tuhan, aku lagi kesel, Tuhan, Saul kok tega seperti itu. Kan gitu kan? Ya. Tapi Tuhan, aku percaya Engkau lah perlindunganku. Kan gitu. Jadi ngomong sama Tuhan. Semua keluh kesahmu ngomong sama Tuhan. Itu yang dikatakan mendapat pertolongan. Kenapa saudara ngomong sama manusia? Karena saudara kepingin mendapatkan apa? Pengakuan dari manusia. Padahal ketika manusia itu tidak mendapat, tidak seperti yang kita harapkan, kita jadi kecewa kan? Katakan penuh keberanian.
Penuh keberanian. Berarti kalau kita datang dengan penuh keberanian, kita sudah mendapatkan solusi jalan keluar untuk semua masalah kita. Amin. Ngerti ya saudara? Karena kasih karunia sudah tersedia. Katakan tahta kasih karunia. Tahta kasih Itu karunia. menjadi gambaran tahun 25 enggak? Double grace. Amin. Amin. 1, 2, 3. Double grace. Double grace. Amin. Kelimpahan udah ada. Datang kepada sumbernya. Amin saudara. Nah, iblis berusaha supaya kita gak punya Dia bikin kita apa? Tertuduh. Tolong ayat berikutnya, Bu Roma. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah Sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Wah, luar biasa. Amin. Katakan Allah sanggup melimpahkan apa? Segala kasih karunia. Amin. Supaya kita apa? Berkecukupan. Bahkan berkelebihan. Untuk apa? Di dalam kebajikan. Katakan kelebihan kasih. Kelebihan kasih. Kelebihan damai sejahtera. Kelebihan damai sejahtera. Kelebihan sukacita. Kelebihan sukacita. Amin saudara. Kalau orang yang kelebihan kasih itu kan saldonya penuh kan? Amin. Iya dong. Saldo kasihnya penuh. Kelebihan damai sejahtera kan saldonya penuh kan? Kelebihan sukacita saldonya penuh kan? Ya kan dibilang kan? Melimpahkan segala kasih karunia. Senantiasa berkecukupan bahkan berkelebihan. 1, 2, 3 saldonya penuh. Saldonya penuh. Ketika saudara datang ke Tuhan, saudara sedang isi saldo. Nah, akhirnya apa? Saudara kelimpahan kasih. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita. Habis saudara ketemu Tuhan, saudara keluar ada orang yang marah-marah sama saudara. Kan didebatkan itu kan. Didebatkan, ada orang nyakitin saudara, didebat lagi gitu. Ada orang yang bikin saudara jadi sebel, didebat lagi kan. Tapi karena saudara 1, 2, 3 saldonya penuh. Amin. Saudara mau didebat, sukacita terus. Iya, betul loh. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa kita adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau bangun pagi, janganlah mikir, aduh nih masalahnya ada ini nih. Jangan. Begitu bangun pagi, aduh Tuhan, aku anakmu. Dan aku penuh kasih karunia. Itu resep awet muda. Amin. Nah saya awet muda nih karena gitu, ada resepnya ya. Nah saya ingin saksikan satu hal. Jadi kita pagi-pagi kan kita sukacita ya, bersyukur. Yeah. Nah pagi itu kami pergi ke pasar, tau-taunya tanpa diduga kami ditabrak mobilnya. Sama ditabrak itu sama mobil keren gitu ya, ibu-ibu keren gitu ya. Nah langsung berhenti dan mobil kita tuh kayaknya waduh gawat nih ya. Terus kami pegangan di mobil. Tuhan kasih karuniamu ada bagi kami. Gitu kan, bisik-bisik sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Terus Agus turun ya, kamu turun menghampiri ibu. Saya lihat dia, apa yang dia lakukan. Dia bilang begini, ibu maaf, ibu menabrak mobil saya gitu ya. Terus ibu-ibu itu kan biasa kan ibu yang keren gitu kan ya. Terus tiba-tiba dia lihat Agus begitu, dia juga merendah gitu ya. Wow, luar biasa ya kasih karunia gitu ya. Tapi Agus bilang karena dia mau akan pelayanan, meskipun mobil penyok kita harus pergi ke pelayanan. Jadi ibu itu bilang minta nomor teleponnya aja Pak gitu kan ya, nanti kita urusan lah gitu kan ya. Jadi ketika kita ke pelimpahan kasih, Agus kelimpahan kasih, begitu dia disakiti, ditabrak mobil, dia gak marah loh. Itu bukan hebatnya dia, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena apa yang terjadi, sayangnya kami ditelepon suaminya. Pak maaf saya saya kenalkan ini, istri saya tadi nabrak mobil. Iya Pak. Bapak gini aja, Bapak mau dimasukin bengkel saya atau gimana? Enggak Pak, gini aja deh, bengkel saya aja. Terus ya udah saya nanti kasih ongkosnya gitu ya. Terus Agus bilang, iya Pak, nanti saya tanya dulu ongkosnya gitu. Oh gak usah Pak, saya kasih akan transfer, nanti kalaupun lebih itu untuk Bapak aja, katanya gitu ya. Ditransfer gak kaleng-kaleng loh, gitu loh. Maksudnya gini loh, kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi pada waktu kita seperti disakiti, dirugikan, tetap ada dalam kasih karunia.
tinggal dalam kasih karunia. Dan itu akan membuat kita berespon benar sesuai apa yang kehendak Tuhan. Dia kan gak marah, dia malah menunduk meminta maaf, mobilnya ditabrak gitu ya. Dan Tuhan berikan kasih karunia yang berlimpah-limpah buat dia. Jadi mari kita semua warga kerajaan Allah. Nah, sebagai warga kerajaan kita punya kehidupan yang berbeda dengan orang dunia. Kita punya kerendah hatian Kristus, kita punya damai sejahtera, kita punya kasih yang berlimpah-limpah, kita punya kelimpahan kasih karunia. Katakan amin. Amin, katakan saldonya penuh. Saldonya penuh. Berarti orang yang marah-marah saldonya Habis. Saldonya minus. minus. Jadi kalau gitu kalau ada orang yang marah-marah kasih tahu, kamu isi saldo dulu deh isi. Ngerti ya saudara ya? Nah, saudara ketika sudah dipenuhi dengan kasih, hati sudah penuh kasih, hati sudah penuh damai sejahtera, sukacita, maka dari situ terpancar kehidupanmu. Amin. Tolong ayat berikutnya Bu Roma ya. Ya, yuk kita baca sama-sama ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya. Iya, jadi masa depan kita ditentukan oleh dari hati kita, apa yang ada dalam hati kita. Hati kita akan menentukan masa depan kita. 1, 2, 3. Hati kita akan menentukan masa depan kita. Kalau hati saudara menyimpan kepahitan, kecewa, meskipun gak kelihatan, Khawatir, khawatir, sedih, satu saat pasti akan muncul itu. Meskipun saudara nggak ketahuan, tapi pasti akan muncul. Dan itu menjadi masa depan saudara. Ngerti saudara? Nah, hari ini Tuhan sedang berkata kasih karunia-Nya berlimpah untuk kita. Jadi hati kita harus dipenuhi dengan apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita. Kasih karunia Allah. Sehingga masa depan kita akan memancarkan apa? Yang baik, yang indah, yang luar biasa itu. Amin. Amin saudara. Jadi kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh uang. Kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh kekayaan. Enggak. Kebahagiaan kita ditentukan oleh apa? Karena hati kita melimpah dengan kasih, damai sejahtera dan sukacita. Amin. Kasih tahu kiri kanan, kamu orang kaya. Kita semua orang kaya. Kaya banget. Kaya banget. Amin. Banyak orang yang punya uang suka ngomel-ngomel, nggak bisa tidur. Iya kan? Tapi kalau saudara orang kaya sejati, sudah penuh kasih, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan itu, wah. Mau saudara ada uang gak ada uang tidur aja udah. Ada uang gak ada uang damai sejahtera, tenang aja. Karena sudah percaya Tuhan menjadikan jaminan. Amin. Saudara. Yuk kita datang kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Yuk kita datang ke Tuhan ya. Ada lagu yang Goodness of God yang bahasa Indonesianya main di C ya. Kau gue kasih ya. Ku cinta kau. Oke. Kita nyanyi lagu ini ya. Kebaikan Tuhan ya. Jadi sudah bayangin, tahun ini kebaikan Tuhan melimpah buat kita. Amin. Amin ya. Main di sini aja ya. Oke. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari semua katakan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Suaramu,
Tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kata, pejamkan matamu, katakan. Sepanjang hidupku Kau setia. Tahun 2025 ini pegang kata-kata ini. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Amin. 2025 ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin, amin Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. Tahun 2025 ini. Sepanjang hidupku Kau setia. Percaya Tuhan setia dari awal sampai akhir tahun ini. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Semua yang baik terjadi untuk hidupmu tahun 2025 ini. Nafasku memuliakan-Mu. Mari dari hatimu katakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, mari bangkit berdiri. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Katakan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Semua. Ku
hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Semua Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Semua Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan kau baik Tuhan. baik, Kau sangat baik Tuhan. Kau setia Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya akan berdoa. Mari kenakan kedua tangan-Mu. Kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Hati kami penuh kekaguman akan Engkau. Amin Tuhan. Ada sukacita, sorak-sorai sukacita dalam hati kami. Karena kami menyadari bahwa keberadaan kami sebagai anak Allah. Sebagai pribadi-pribadi yang sangat dikasihi oleh-Mu. Dari tahun 2025 ini, Kau mengatakan bahwa Engkau membuat sesuatu yang baru. Yang tidak pernah kami pikirkan. Tidak pernah timbul dalam hati kami. Tidak pernah Tuhan kami dengar dengan telinga kami dan kami lihat dengan mata kami. Itu yang Kau sediakan bagi kami di tahun 2025 ini. Dan Engkau memberkati kami, setiap kami anak-anak-Mu. Karena Engkau mau melalui hidup kami, dunia diberkati. Terima kasih Tuhan. Tahun 2025 ini double grace itu terjadi. Supaya kami boleh menyatakan, menghadirkan Engkau di tengah dunia ini. Di dalam satu gambaran bahwa Allah itu baik. Bahwa Allah itu selalu menginginkan yang sangat baik bagi setiap manusia. Itulah kehidupan kami Tuhan yang diberkati untuk menjadi berkat. Itu sebabnya tahun 2025 ini kami masuki dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dan kekaguman akan kedahsyatan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, setiap kami yang mendengar malam hari ini. Biar firman-Mu bertumbuh dalam hati kami, tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Dan hidup kami menjadi sungguh-sungguh penuh dengan kelimpahan kasih, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan dalam seluruh aspek hidup kami. Sehingga hidup kami memberkati sekitar kami. Terima kasih Bapa. Mari kedangkan tangan-Mu. Kita mau deklarasi tahun 2025, ikuti saya. Oleh anugerah Tuhan. Oleh anugerah Tuhan. Hari ini. Kami dimampukan. Untuk melupakan semua yang lalu. Semua yang menyakiti. Semua yang membuat aku menjadi terluka. Di dalam nama Yesus. Yesus. Oleh anugerah Tuhan. Aku dimampukan. Untuk melihat ke depan. Karena aku percaya. Tahun 2025 ini. Kemenangan ada di depanku. Kebahagiaan ada di depanku. Oleh anugerah Tuhan. Tahun 2025 ini. Aku ambil semua yang baru. Yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang tidak pernah didengar oleh telinga. Yang tidak pernah timbul dalam hati. Kami raih. Kami ambil. Di dalam nama Yesus. Kesembuhan. Pemulihan. Pemenangan terjadi
lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini. Hati kami. Hati kami. Dipenuhi. Percayalah tahun ini sesuatu yang baru terjadi dalam hidupmu. Percayalah tahun ini ada jalan dalam setiap aspek hidupmu. Percayalah tahun ini ada sungai-sungai yang melimpah mengalir di dalam setiap aspek hidupmu. Walau pulang semua berkat pengurapan daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan membuat hidupmu berjalan dari kemenangan demi kemenangan, dari kelimpahan demi kelimpahan, dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, dalam kerajaan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Shalom semuanya.